semuanya, balik lagi di After Rest bersama dengan Sadrina Evananda dan juga ada Albi Tama. Langsung aja, kali ini kita bakalan Halo. bahas soal MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano. Aduh, kali ini balapannya menurut gue sangat-sangat seru karena apa? Mhm. Nah, ada beberapa catatan dan juga beberapa peristiwa gitu ya, beberapa insiden yang ngebuat Yes. gue nontonnya tuh sampai beberapa kali teriak gitu. Dan yang paling secara keseluruhan gue bener-bener salut, nggak ada obat deh buat Marc Marquez kali ini. Udah berkali-kali juga Marc Marquez akhirnya kan back to back ya, dari yang Aragon sampai dengan yang San Marino gitu. Dan kalau yang kali ini Marc Marquez bener-bener menurut gue punya sense, terus menurut insting, kemudian juga strategi yang bagus gitu sampai akhirnya dia bisa dari posisi ke-9 sampai akhirnya menjadi juara satu gitu ya. Dan di ulas pertama dulu nih, Bi, juara dari MotoGP San Marino ini yaitu Marc Marquez, kemudian ada Pecco Bagnaia kedua, dan juga ada Enea Bastianini ketiga. Nah, Ya, itu Bastian ini. dulu dari gue, Bi. Kalau Albi melihatnya secara keseluruhan dari balapan San Marino 2024 ini kayak gimana, Bi? Kepleset Oke, ngomongnya. sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih karena mungkin suaranya agak parau, agak bindeng gitu ya, karena kondisi cuaca tuh lagi kering banget, banyak debu, jadinya lagi musim katanya nih, batuk pilek segala macam. Nah, tapi ini nggak menghalangi kita ya, Drin, buat terus nonton MotoGP dan juga update lewat after race ini. Nah, gue setuju sama pendapat Sadrina kalau MotoGP di San Marino ini berjalan begitu seru ya. Ada banyak banget drama, ada banyak banget peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan akhirnya bisa kembali memenangkan Marc Marquez setelah kemarin menang di Aragon. Ini back to back lagi menang di San Marino, dimana ini jadi back to back winningnya Marc Marquez setelah terakhir kali itu di GP of Americas dan lanjut ke Emilia Romagna di tahun 2021. Kalau kemarin di Aragon kita ngelihat Marc Marquez akhirnya kembali juara pertama setelah 1045 hari ya, atau sekitar 4 tahun, hampir 4 tahun Marc Marquez puasa juara seri, akhirnya juara. Nah, ini sebelum gue membahas Marc Marquez dengan kemenangan ya yang benar-benar keren banget, berjalannya balapan kali ini di sirkuit Misano, khususnya untuk San Marino sendiri, ini dimulai dengan start dari jebolan-jebolan VR46 ya, dimana ada Pecco Bagnaia di sana, ada Franco Morbidelli, dan juga ada Marco Bezzecchi. Awalnya tuh gue ngerasa, wah ini mereka jago-jago karena mereka tuan rumah gitu kan di Italia, dan bahkan Franco Morbidelli yang nggak biasanya ada di posisi terdepan nih di tempat front row, akhirnya bisa merangsek ke posisi tersebut. Dan gue kayak ngeliat ini Franco Morbidelli baru nyadar apa dia pakai GP24 kayak gitu kan, karena sejauh ini dia menjadi satu-satunya pembalap GP24 yang posisinya tuh jarang banget ada di depan ya. Baru sekitar 3-4 race terakhir inilah Franco Morbidelli udah mulai kelihatan bisa adaptasi sama motornya, dan mungkin dia terpacu setelah ngeliat Marc Marquez bisa juara di sirkuit Aragon kemarin hanya dengan menggunakan motor GP23 dari Desmosedici 23 sendiri. Nah, terus kalau misalnya kemarin kita ulas sprint race juga, ya kita ngeliat Jorge Martin yang sana juara, terus juga ada Pecco dan juga ada Franco Morbidelli. Posisi Franco Morbidelli ini mungkin agak di tengah-tengah ya. Satu sisi dia tim Pramac, satu tim dengan Jorge Martin, tapi secara negara dan juga secara kekerabatan dia deket banget sama Pecco. Gua nggak tahu akhirnya apakah nanti Franco Morbidelli ini akan ngebantuin Jorge Martin sebagai teammate-nya di Pramac Ducati, ataukah akan ngebantuin Pecco Bagnaia sebagai kompatriot satu negaranya dan juga sama-sama jebolan dari VR46. Itu bakalan kita lihat di next round ya, karena masih ada sekitar 7 atau 6 seri balapan lagi yang mungkin peran Franco Morbidelli kalau misalnya dia bisa ada di depan nih bisa banget ngebantu, antara ngebantu Pecco ataupun ngebantu Jorge Martin buat dapetin gelar juara dunia. Nah, Drin, kalau tadi Sadrina ngelihat ada drama ini ya, flag to flag race, dimana tadi sempat turun gerimis kan, ada ceceran air hujan gitu di kamera kita lihat, dan track itu sempat agak basah, dan bahkan ngelihat Jorge Martin sempat agak ngelebar karena mungkin dia nggak terlalu percaya diri sama bannya gitu, takut kepleset segala macam, dan akhirnya dia masuk ke pit buat melakukan flag to flag diikuti sama beberapa pembalap-pembalap lain. Nah, dia sempat nengok juga tuh, Drin, kalau misal tadi lo perhatiin, dia sempat nengok ngeliat ini pembalap-pembalap lain
pada ngikutin dia atau enggak gitu. Ternyata dia ngelihat Pecco, terus Marc Marquez, Enea Bastianini, dan sekitar ada 9 pembalap lain itu bablas terus nggak ngeganti ban. Dan ternyata tidak mengganti ban oleh para 9 rider yang terdepan tadi itu jadi hal yang bagus ataupun hal manis, karena mereka bisa terus pakai ban tersebut karena seiring berjalannya waktu gerimisnya itu berkurang intensitasnya dan hujannya tuh nggak jadi track bisa dipastikan kembali kering, makanya mereka bisa melaju lebih cepat. Nah tapi naas banget buat Jorge Martin, kalau bisa tadi Sadrina bilang ini blunder ya, dia terlalu cepat memutuskan untuk masuk ke pit dan akhirnya dia ganti motor dengan wet tire, tapi setelah jalan beberapa putaran dia ngerasa sirkuitnya ini semakin lama semakin kering dan ini nggak cocok kalau kita pakai ban wet tire karena pengaruh sama speed, pengaruh sama grip dan lain sebagainya kan, karena kalau dry track itu harus cocoknya pakai ban slick gitu kan. Dan ini bikin Jorge Martin akhirnya balik lagi ke pit buat ganti motor dengan ban yang dry ataupun pakai slick, dan itu pun dia harus nunggu dulu. Tadi ada beberapa kali momen kelihatan di kamera dia harus nunggu dulu motornya dihidupin atau segala macam, dan juga bannya mungkin dipanasin supaya lebih cepat nyatu sama aspal dan bisa punya grip yang lebih bagus. Jadi benar-benar ini sesuatu yang nggak diharapin sama Jorge Martin, dan ketika tadi setelah finish dia cuma bisa dapat posisi 15 dan dia kelihatannya bete banget pas masuk ke dalam garasinya dia setelah balapan selesai. Nah, pertunjukan aksi susul menyusul juga kita lihat dilakukan sama 8 ataupun 9 rider yang nggak ganti ban itu kita bisa ngeliat Fabio Quartararo fight sama Jack Miller, sama Alex Marquez, dan karakter sirkuit dari Misano sendiri ini juga cocok sebenarnya sama Fabio Quartararo, di mana Fabio Quartararo pada saat tahun 2021 pas mau ngejar gelar juara dunia juga dia cukup menikmati bisa balapan di Misano ini sendiri. Terus kita juga ngelihat di lini tengah Enea Bastian ini juga merangsak terus ke depan sampai akhirnya dia bisa meraih posisi ketiga. Dan yang paling bikin gregetan dan seru buat gue adalah ketika ngelihat Marc Marquez akhirnya bisa nyusul Pecco Bagnaia. Di situ gue kayak kira-kira siapa nih yang menang nih? Dua-duanya jago, dua-duanya adalah pembalap dari tim pabrikan Ducati di tahun 2025, dan di sana mungkin Pecco akan melihat talentanya Marc Marquez ini masih ada banget, masih tebel banget, dan harus waspada buat next round-nya kayak gitu. Dia Marc Marquez ini kan pakai motor GP23 dan sedangkan Pecco Bagnaia pakai motor GP24. Tentu ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa dirasakan seperti race sebelumnya. Pecco mungkin sedikit kaget karena Marc Marquez ini pakai motor GP23 sedangkan dia pakai motor GP24, kok gapnya bisa sampai 3 detik gitu. Apakah ini faktor cuaca, apakah ini faktor ban, atau karena faktor motornya Marc Marquez yang udah di-upgrade? Dalam arti ini bukan di-upgrade ke motor GP24 atau apalagi GP25 ya, tapi memang ada upgrade yang dilakukan oleh pabrikan Ducati kepada Marc Marquez, dan ini juga diakui sama Marc Marquez pada saat wawancara oleh Speedweek ya, dimana Marc Marquez ini dapat update untuk motornya baik itu software dan lain sebagainya, dan ini dilakukan nggak cuma sama Marc Marquez tapi juga dilakukan kepada seluruh pembalap yang pakai GP23 untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki sama GP23 sendiri. Dan akhirnya Marc Marquez kembali jadi satu-satunya pembalap dengan motor GP23 yang bisa adaptasi dan juga mengoptimalisasi motor ini supaya lebih maksimal. Dan kalau gue tadi ngeliat, kayaknya Pecco ini masih nggak percaya diri sama ban yang dia pakai. Mungkin masih ada beberapa lintasan yang basah sampai akhirnya dia harus hati-hati, ataupun manajemen ban yang mungkin belum begitu baik dilakukan sama Pecco, karena beberapa kali race Pecco kan bilang masalahnya di ban, grip ban depan itu nggak dapat segala macam. Mungkin alasan itu harus kita ulik lagi, tapi yang gue lihat memang Pecco ini punya problem sama ban sehingga dia tidak bisa punya grip yang bagus dan tidak pede untuk mengejar Marc Marquez yang benar-benar unbeatable di Misano kali ini. Kira-kira kalau gue ngeliat balapan di Misano San Marino ini begitu, Drin. Cukup seru sih, cukup seru. Oke, Wi. Kalau gue akan ngebahas satu-satu ya, Wi. Yang pertama itu kita lihat ngebahas soal Jorge Martin gitu. Karena memang udah pasti strateginya itu blunder gitu. Terus tadi juga ada beberapa pengamat MotoGP atau jurnalis MotoGP luar negeri ini juga bilang gitu. Kalau misalkan si Jorge Martin ini keburu panik duluan gitu. Karena di belakang dia kan sudah berada di belakangnya Pecco Bagnaia gitu. Terus udah gitu kemudian hujan turun sampai akhirnya dia berpikir, oh kalau misalkan dia duluan flag to flag gitu atau ganti motor, dia bakal bisa membalap Pecco Bagnaia di
track yang basah gitu. Tapi kan kejadiannya ternyata nggak track yang basah, hujannya juga kemudian kering gitu ya, hujannya berhenti dan juga lintasannya Ya. kering. Nah, ini juga yang menjadi sebuah kritikan dari pengamat MotoGP gitu ya, dari kalau nggak salah tadi gue di crash.net itu mengatakan bahwa sebenarnya harusnya ada sinyal-sinyal dari misalkan dari dashboardnya atau dari mekaniknya atau dari timnya Pramac itu untuk ngasih tahu si Jorge Martin ini gitu. Sebenarnya memang kalau misalkan soal flag to flag ganti motor ini kan memang putusan pribadi ya dari pembalap gitu. Tapi kali ini gue merasa memang instingnya Jorge Martin ini kurang baik gitu ya di sirkuit ini. Padahal kalau misalkan kita lihat soal insting gitu ya, soal insting soal apa namanya apakah bakalan balapan basah atau balapan kering ini juga udah dilakukan sama beberapa pembalap gitu. Kayak Mark Marquez sebelum dari balapan dia tuh udah keluar garasinya ke pit lane walk gitu ya. Terus udah gitu sampai akhirnya dia kayak mencium bau hujan atau enggak gitu. Itu ada Bener, bener, bener. videonya. Terus udah gitu Peko Bakjaya juga Peko apa ini bakalan gede nggak ya gitu rintik-rintik hujannya atau Hmm. enggak gitu. Dan kalau si Enya Bastian ini dia ngomong kalau misalkan dia yakin bahwa cuma light rain gitu atau gerimis-gerimis aja, nggak sampai yang hujan lebat gitu. Karena dia tahu insting kalau misalkan kalau di sirkuit yang bakalan hujan lebat itu baunya tuh beda gitu. Dan ini hanya bau Bener, bener, bener. air yang sedikit dia bilang si Enya Iya. Bastian ini bilang kayak gitu. Makanya akhirnya dia juga stay ada di motornya dia dan enggak swipe ya atau back flag to flag atau pindah motor gitu ya. Nah, itu dari Jorge Hmm. Martin menurut gue, Bi. Kemudian juga kalau kita lihat Peko Bagnaia ini memang tadi selain dari dari ban motornya juga yang tidak confidence gitu ya si Bagnaia ini, ada juga alasan dari Bagnaia tadi saat hasil apa hasil dari press conference-nya gitu ya. Press conference di Park Ferme habis mau podium gitu. Nah, si Banya ini Hmm. bilang kalau misalkan memang dia belum berada di 100% atau di kondisi fitnya 100% gitu. Karena kan waktu Yes. kemarin kita tahu ada After crash di race crash kemarin ya. gitu ya. Betul, crash dari Alex Marquez dan juga Bagnaia gitu. Dia tadi bilang bahwa saya juga belum 100% fit begitu. Ditambah lagi kalau gue melihat si Banyaya ini memang dia cukup hati-hati, Bi. Karena apa? Karena Hmm. dia lebih mending bertahan di posisi kedua daripada dia ngotot untuk mau menyalip Marc Yes. Marquez sampai akhirnya mungkin nanti akan kejadian dia crash gitu dan dia nggak ada poin apa-apa. Padahal kan memang dia lagi ngejar gitu ya harapan untuk berada di depan lagi di apa namanya kejuaraan gitu ya di poin-poin dan juga apalagi si Martin ini kan memang udah ada di belakang gitu di posisi 15. Jadi Yes. menurut gue si Peko Bajaj ini memang bertahan sampai apa selesai dan dia ya udah gitu menyerah bertahan aja nggak mau yang fight bener-bener gue harus mengalahkan Marc Marquez enggak kayak gitu. Nah kalau Marc Marquez Gue sendiri setuju sih. si Marc Marquez ini mengatakan bahwa sebenarnya di Misano ini cukup sulit gitu ya. Cukup sulit karena Hmm. apa? Karena beberapa kali atau beberapa kali waktu kemarin di kualifikasi maksudnya di sesi kualifikasi ini dia sempat crash gitu ya dan akhirnya membuat si Marc Marquez ini berada di posisi ke-9 gitu. Dan menurutnya si Marc Marquez ini kalau misalkan nggak kejadian hujan gitu itu sangat-sangat sulit buat dia bisa apa membalap atau mengovertake para pembalap gitu Iya. sampai akhirnya di posisi teratas lah di posisi ketiga gitu podium. Terus udah gitu tadi juga crew chiefnya Marc Marquez, Frankie Chartedi juga tadi bilang sebenarnya yang paling disesali adalah yang tadi crash di kualifikasi gitu. Tapi uh, semenjak dari kualifikasi, kemudian dari sesi praktis, dia ada pemilihan ban yang cukup baik gitu ya. Awalnya si Frankie itu mengatakan bahwa Marc Marquez akan memilih ban yang soft, tapi ternyata enggak sama sekali. Dia hari ini sama memilih ban yang medium gitu, Bing. Jadi itu benar-benar strategi yang bagus sih menurut gue. Dan kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan,
ya memang Marc Marquez memang udah spesialisasi balapan basah gitu ya. Dan gue sih salut banget itu sama Marc Marquez gitu, Bi. Gue mau menanggapi juga pernyataan Sadrina, bener. Tadi mungkin gue juga lupa nyebut salah satu yang membuat Pecco Bagnaia itu belum terlalu confidence juga salah satunya emang kondisi fisik ya. Kemarin setelah crash sama Alex Marquez di Aragon, dia ngaku lehernya itu ternyata masih memar, masih sakit walaupun tidak ada cedera serius, tapi itu mungkin juga akan mengganggu pergerakan dia ketika lagi di atas motor. Terus ditambah juga situasi yang saat ini lagi dialami sama Pecco Bagnaia juga mungkin bikin dia belajar dari crash kemarin dengan Alex Marquez. Dia harus hati-hati sehingga dia tidak terlalu push lebih ke depan, tapi yang penting dia bisa finish aman dulu. Toh juga dengan kondisi Jorge Martin yang finish di posisi ke-14 karena tanda kutip blunder melakukan sesi flag to flag, ini bikin gap point yang tadinya sekitar 26 poin jadi minus 7 aja. Jadi kalau nggak salah nih, gue ada catatannya, sekarang Jorge Martin itu secara klasemen dia masih memimpin dengan perolehan sekitar 312 poin dan Pecco Bagnaia ada di 305 poin. Itu artinya minus 7 poin. Nah, catatan cemerlang ini ada di Marc Marquez, Dream. Di mana Marc Marquez sekarang punya poin total 259. Itu selisihnya sekitar 53 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin. Andaikan Jorge Martin gagal finish aja 2 kali. Tapi ini jangan sampai terjadi ya. Ini kita main matematika gitu. Andaikan Jorge Martin gagal finish aja 2 kali. Marc Marquez bisa beruntun finish terus-terusan aja di posisi 1. Ini bukan hal yang nggak mungkin, dia bisa nyusul posisinya Pecco Bagnaia ataupun Jorge Martin. Jadi makin kesini makin ada harapan buat Marc Marquez buat jadi contender di perebutan gelar juara dunia tahun 2024, mengingat masih ada sekitar 6 ataupun 7 race tersisa lagi. Jadi persaingan ini bakalan semakin ketat. Jorge Martin sama Pecco Bagnaia harus hati-hati. Nggak cuma mereka berdua, tapi juga ada bayang-bayang Marc Marquez. Dan mungkin juga Enea Bastian ini yang jaraknya juga nggak terlalu jauh, ada di angka 250 poin. Gitu, Drin. Ya, Bi. Juga tadi gue jadi keingetan wawancara Sky Sport sama Freddy Kerjedi. Karena si jurnalisnya itu nanya gini, gimana nantinya ke depan kalau misalkan Marc Marquez bisa jadi kandidat untuk juara dunia gitu ya, karena kan memang posisinya sekarang udah di posisi ketiga klasemen kan, dan apalagi tadi ke depan ini sirkuit-sirkuitnya yang bisa dikoreksi nanti ya, Bi. Sirkuit-sirkuitnya tadi katanya jurnalis MotoGP ini adalah sirkuit yang low grip gitu, yang menguntungkan dari Marc Marquez, kayak misalkan di Sepang, di Australia, di Indonesia gitu, di MotoGP Mandalika nanti, yang ini juga kemungkinan kan ada balapan-balapan ya. Waktu kemarin di Mandalika memang balapan basah juga, hujan juga gitu ya. Ini menguntungkan dari si Marc Marquez gitu. Sementara si Frankie Carceri ini mengatakan bahwa sebenarnya dia nggak terlalu menjawab pertanyaannya si jurnalis ini, tapi dia lebih berpikir kalau misalkan mereka kan tetap kerja keras terus sampai akhirnya ya Marc Marquez akan dapat hasil-hasil yang terbaik gitu. Meskipun nanti mungkin kalau misalkan fokus ke juara dunianya itu belum menjadi fokus utamanya si Frankie Carcedi gitu, dan dia lebih ingin membuktikan gitu kalau misalkan Marc Marquez ini memang bisa bangkit gitu dari yang dulunya memang di Honda dia udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, sampai akhirnya dia bisa bangkit lagi di Grace ini kayak gitu, Bi. Nah, tadi juga yang menarik juga si Marc Marquez itu bilang ya saat hasil konferensi pers di Parc Ferme gitu, si Marquez ini bilang kalau misalkan yang paling penting dari balapan kali ini adalah selain strateginya juga kecepatan gitu ya, speed dari motornya. Dia tuh nge-push setelah hujannya udah reda dan juga kondisi tracknya yang kering. Nah, itu yang membuat Marc Marquez yang bisa memanage speednya dia gitu, sampai akhirnya dia bisa ke depan gitu di posisi juara gitu sih, Bi. Kalau ini Bi, sebenarnya gue juga akhirnya bertanya-tanya gitu ya. Kalau tadi memang Albi udah mengatakan juga mungkin ada upgrade tersendiri dari GP23-nya Marc Marquez gitu. Tapi sebenarnya apa yang berbeda gitu ya dari GP24 kemudian juga GP23 ini pakai sama Marc Marquez sama GP24-nya Pecco Bagnaia, Martin dan juga Morbidelli gitu ya. Dan gue juga pengen ngebahas ini sih sebenarnya. Kalau kita lihat kan memang sirkuit Misano ini tempat latihannya anak-anak VR46 gitu ya, VR46 Rider Academy gitu.
Apalagi kita tahu tadi juga ada Valentino Rossi. Kalau aplikasikan gimana? Pasti kan netizen-netizen yang dua kubu ini lalu nih pasti akan berpikir, wah ini kan tempatnya VR46 gitu. Akhirnya dicundangi oleh Marc Marquez atau gimana nih? Yeah. Mungkin karena ini markasnya VR46 dan Pecco cuma bisa berhasil finish di posisi kedua nih, mungkin kita bisa ngeliat ekspresinya Pecco ya, dia merasa nggak puas dan ngerasa mungkin kecewa sama dirinya sendiri sampai akhirnya dia bilang terima kasih dan juga minta maaf sama fansnya yang ada di Italia sebagai home race-nya dia, karena persembahan yang dia bisa lakukan di race kali ini ya hanya di posisi 2. Itu kelihatan banget dari ekspresinya, tapi gue yakin Pecco masih berambisi, atau dalam arti halusnya apa ya, masih memiliki optimisme lah yang begitu kuat untuk bisa meraih posisi-posisi terbaik di racer selanjutnya. Dan tentu juga bersaing dengan Marc Marquez yang sekarang performanya juga lagi naik, Jorge Martin yang juga nggak mau kehilangan posisi klasemen. Jadi benar-benar persaingan ke depan ini bakalan semakin ketat di antara ketiga pembalap ini. Nah, terkait dengan upgrade yang dialami oleh para pembalap pengguna GP23, salah satunya Marc Marquez, ini memang diakui langsung sama Marc Marquez. Marc Marquez sih nggak bilang detailnya apa aja, tapi kalau misalnya kita menganalisa dari 2 balapan terakhir, kita bisa ngeliat Marc Marquez kan back to back juara 1 nih, Dre. Yang kelihatan berubah dari update motor GP23 ataupun Desmos Edici GP23 yang dipakai sama Marc Marquez adalah lebih kepada speednya, torsinya juga. Kita lihat pada saat start, walaupun Marc Marquez nggak langsung merangsek ke posisi ke depan, tapi dia bisa ngimbangin beberapa motor-motor GP24. Dia tetap berada di front row, dalam arti kayak 7 ataupun 8 pembalap terdepan pada saat start. Itu artinya dia punya torsi yang bagus, traksi yang ban yang juga oke. Ini nggak lepas juga dari pemilihan ban yang dilakukan sama Marc Marquez secara pribadi. Dan juga lean angle Marc Marquez ketika membawa GP23 versi upgrade ini kelihatan lebih Marquez banget. Lean angle-nya dia lebih miring, dan ini juga dikomentarin sama Pecco kan, setelah ada update ataupun upgrade yang dilakukan sama Ducati ke beberapa motor-motor GP23, kelihatan Marc Marquez ini yang paling bisa melakukan adaptasi paling baik dan juga paling cepat gitu. Lean angle Marc Marquez hampir menyamai dengan lean angle yang dia pernah lakukan pada saat menggunakan RC213V, yaitu sekitar 62 sampai 63 derajat. Dan tadi kita juga ngeliat kalau misalnya ada slow motion replay gitu, ada Pecco dan juga Marc Marquez lagi miring tikungannya ke kanan, ngelihat lean angle-nya Marc Marquez tuh jauh lebih rebah gitu. Jadi gue melihat sementara ini yang terjadi sama Marc Marquez adalah terkait dengan kecepatannya dan juga lean angle ketika menikung. Motornya jadi lebih enak buat diajak bermanuver. Entah ya, apakah ada upgrade dari elektronik dan lain sebagainya, nih gue belum bisa memastikan karena Marc Marquez sendiri pun nggak mau menjabarkan update ataupun upgrade apa aja yang dilakukan di motornya. Tapi perubahan-perubahan itulah yang mungkin bisa kita lihat secara kasat mata. Ada sejumlah perubahan ataupun peningkatan yang cukup signifikan dan dirasakan sama Marc Marquez. Dan bahkan Marco Bezzecchi ini bisa berada di posisi terdepan juga gitu, dimana Marco Bezzecchi kan beberapa waktu lalu kita lihat nggak bisa berada di kelompok-kelompok grup ataupun grup-grup yang ada di 10 besar masih masuk lah, 5 besar gitu. Tapi di race kali ini kita lihat Marco Bezzecchi juga bisa fight walaupun nggak finish yang oke-oke amat, tapi kelihatan ada peningkatan yang dirasain sama Marco Bezzecchi. Jadi nggak cuma Marc Marquez nih, lebih kepada adaptasi dari masing-masing rider ketika mendapatkan update tersebut. Harapannya sih pembalap-pembalap lain kayak misalnya Fabio Di Gia ataupun siapa lagi yang pakai GP23, Alex Marquez dan lain sebagainya, bisa terus-terusan berada di posisi terdepan. Nah, Alex Marquez juga kan kita lihat perubahannya ya, dia sempat fight juga kan tadi sama Enea Bastianini dan lain-lain. Ini artinya GP23 benar-benar punya perubahan besar yang dirasain sama pembalapnya. Bagaimana motor ini terlihat tergantung juga dari ridernya, baik itu dari adaptasinya, cara bawanya dan lain sebagainya. Kira-kira gitu sih Drin yang kalau gue perhatiin. Oke, Wi. Ini gue ada tambahan sedikit ya. Tadi soal apa namanya, para pembalap yang berada di bawah naungan Valentino Rossi atau VR46 gitu ya. Nah, ini ada komentar lucu nih dari Marc Marquez gitu. Ketika konferensi pers usai balapan gitu ya, kan si Marc Marquez ini ditanya sama si jurnalis MotoGP gitu, apa yang membuat dirinya bertahan gitu sampai akhirnya nggak ganti motor. Nah, ini ternyata jawaban dari si Marc Marquez ini kocak banget. Si Marc Marquez ini gitu. Saya cuma
mau ikutin gitu ya, ikutin dari pembalap-pembalap lokal alias anak-anak VR46. Apakah mereka stay out atau bertahan di lintasan atau enggak gitu. Ternyata mereka bertahan di lintasan, enggak flag to flag, dan akhirnya dia mengikuti itu gitu. Lucu banget sih, kocak banget. Dan Oke. si Peko Bagnaia juga ini berkomentar juga di hasil apa di setelah balapan ya, konferensi pers balapan, si Peko ini bilang kalau misalkan memang dia tidak mencium sama sekali bahwa akan hujan, makanya dia apa yakin banget gitu nggak akan pindah motor ataupun ganti motor sampai akhirnya dia bisa bertahan di sirkuit Misano yang memang ternyata habis gerimis terus udah gitu kering gitu. Oke, itu kita bahas soal MotoGP San Marino 2024 ini yang akhirnya tadi ya udah ada Marc Marquez, kemudian Pecco Bagnaia dan juga Enea Bastianini kayak gitu. Nah, Bi, kalau misalkan kita lihat lagi, waktu kemarin kan memang udah ada pengumuman gitu ya, ini soal bursa pembalap di 2025, Hmm. udah ada pengumuman dari Miguel Oliveira yang akhirnya ke Pramac gitu ya. Nah, berarti kurang satu lagi. Kita juga belum tahu, gue juga belum tahu sih apakah Jack Miller akan ke Pramac atau enggak. Informasinya seperti apa, Bi? Oke, nah terkait dengan bursa transfer ini memang masih menyisakan satu nama misterius lagi, di mana nama ini akan ditempatkan di kursinya Pramac Yamaha, karena Miguel Oliveira di pekan kemarin ini sudah diumumkan ya sama Yamaha sendiri, ada tanda tangan dan dia foto bareng sama Lee Jarvis, yang mana Lee Jarvis sendiri tahun 2025 ini akan digantikan sama orang baru yang sebelumnya gue lupa namanya siapa, tapi sebelumnya dia bisa membawa tim Yamaha di Superbike ini jadi juara dunia, dia lewat Toprak Razgatlioglu gitu. Nah, terkait dengan Miguel Oliveira sendiri ini mendapatkan kontrak 2 tahun ya Drin ya di Pramac Yamaha. Ini artinya dia bakal kerja bareng sama Fabio Quartararo dan juga sama Alex Rins. Nah, tinggal satu nama lagi nih yang masih jadi misteri terkait dengan siapa yang akan menemani Miguel Oliveira nantinya. Santer terdengar namanya Jack Miller gitu. Kan Jack Miller disebut-sebut katanya bakalan ke Trackhouse. Ternyata Trackhouse isinya Raul Fernandez dan juga Ai Ogura. Lalu ke Superbike. Ternyata Superbike juga untuk tim Ducatinya Alvaro Bautista ini memperpanjang kontrak. Kalau misalnya itu semua udah keisi, berarti tinggal harapannya adalah Pramac ini, di mana Miller juga santer terdengar bakalan ngisi posisi di Pramac Yamaha. Apalagi sebelumnya kan dibilang kalau tim-tim atau rider-rider yang nantinya akan masuk ke tim Pramac Yamaha sendiri adalah rider-rider yang profesional, dalam arti udah pernah membalap di MotoGP sebelumnya, karena untuk membantu pengembangan daripada Yamaha M1 yang saat ini statusnya masih kedodoran. Terkait juga dengan Yamaha kan kita lihat setelah Fabio Quartararo terakhir kali juara dunia tahun 2021, di 2022 Fabio Quartararo hanya jadi runner up. Mulai tahun 2023 sampai 2024 nih Yamaha kelihatan cukup kedodoran gitu ya. Nah, jadi untuk bisa mengembangkan motor ini perlu banyak banget asupan nutrisi, asupan ilmu ataupun asupan pengalaman dari rider-rider yang memang udah profesional, yang artinya itu udah punya pengalaman cukup banyak di MotoGP. Nah, maka dari itu untuk bisa menemani Fabio Quartararo dan juga Alex Rins di Yamaha mulai tahun depan sampai setidaknya tahun 2026 dulu deh, itu akan ada nama Miguel Oliveira yang tadi udah disebut. Nah, tinggal satu nama lagi yang masih jadi tanda tanya. Memang nih besar harapannya ke Jack Miller ya, karena Jack Miller kan udah nggak punya kesempatan lagi di Superbike ataupun di tim-tim lainnya karena udah keisi semua, tinggal sisa si Pramac Yamaha ini sendiri. Nah, Jack Miller juga dikenal sebagai salah satu pembalap pengembang. Waktu itu di Ducati dia ngebantuin Pecco buat ngembangin Desmos Dedici. Lalu juga di KTM, walaupun sekarang performanya bisa dibilang cukup turun, tapi dia punya peran juga buat mengembangkan RC16. Nah, harapan daripada Yamaha dengan merekrut orang-orang ini seperti Miguel Oliveira dan juga kemungkinan Jack Miller adalah supaya bisa membantu pekerjaan Alex Rins dan juga Fabio Quartararo supaya bikin Yamaha ini semakin gacor. Nah, hasil yang mungkin nanti didapatkan sama Yamaha belum tentu langsung kelihatan di tahun 2025 ataupun 2026, Drin. Bisa aja Yamaha ini punya peningkatan yang begitu signifikan ketika nantinya era di 850cc yang bakal kita lihat ataupun kita rasain di tahun 2027 mendatang. Jadi
kita mungkin tinggal tunggu aja pengumuman selanjutnya. Harapannya sih sebelum GP Mandalika kita udah bisa tahu siapa pembalap yang bakalan nemenin Miguel Oliveira. Andaikan ternyata bukan Jack Miller, itu artinya Yamaha bakalan ngegaet pembalap-pembalap muda dari kelas Moto2. Ada beberapa kandidat yang memang cocok ataupun masuk ke sana, seperti misalnya ada Sergio Garcia yang sekarang jadi peringkat kedua di klasemen di bawah Ai Ogura dari tim MT Helmet, lalu juga ada Aaron Canet, mungkin juga Tony Arbolino itu masih potensial buat nantinya dia ditarik sama Yamaha gitu. Tapi sejauh ini gue masih melihat kayaknya kenceng ke Jack Miller sih yang bakal ngisi posisi di Pramac Yamaha sendiri, dan ya kita tinggal tunggu aja kira-kira kapan pengumumannya gitu, Drin. Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu ya satu kursi lagi yang bakalan melengkapi gitu ya semua posisi para pembalap yang berada di tim masing-masing untuk di tahun 2025. Nah, Bi, kita beralih ke informasi yang baru banget ya. Ini ada pengumuman gitu dari Repsol dan juga Honda gitu yang akhirnya mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memperpanjang kontrak gitu, dan habis kontraknya itu di 31 Desember 2024. Jadi di tahun 2025 dan seterusnya ini Repsol nggak akan di Honda lagi. Padahal Repsol dan juga Honda ini udah kayak satu kesatuan gitu. Kalau misalkan ada Honda pasti Repsol. Repsol Honda itu udah mengiang-yang terngiang-yang terus gitu ya Repsol Honda. Tapi akhirnya tidak berlanjut lagi. Dan apakah ya yang ingin gue pertanyakan, mengapa Repsol akhirnya berpisah sama Honda, dan juga apakah ini kayak sebuah tanda gitu. Repsol kan memang udah sangat-sangat terkait juga sama Marc Marquez gitu. Nah, apakah ini juga akhirnya menjadi sponsor dari Ducati yang akan berpindah ke Marc Marquez atau gimana? Oke, sebenarnya isu yang sekarang sudah dikonfirmasi sebenarnya ya. Informasi ini sebenarnya udah menjadi isu sejak awal tahun 2024 atau awal musim balap tahun 2024, di mana ada kabar kalau misalnya HRC dan juga Repsol yang merupakan brand dari bahan bakar, pelumas ataupun oli ini bakalan berpisah sama HRC setelah mereka menjalin kerjasama lebih kurang 30 tahun. Dari tahun 1995, dari zamannya Mick Doohan, Alex Criville, Valentino Rossi, lalu ada Nicky Hayden, terus juga ada Casey Stoner di 2011-2012, dan ada Marc Marquez yang berhasil bareng-bareng sama HRC dan juga Repsol ini meraih 6 kali gelar juara dunia di kelas MotoGP. Dan bahkan dulu Marc Marquez, kalau misalnya tadi Sadrina bilang Repsol tuh nempel banget sama Marc Marquez, ya jelas karena pada saat di Moto2 sendiri Marc Marquez itu kan masuk tim Catalunya Caixa ya, dan itu juga sponsor utamanya adalah Repsol gitu. Jadi kayak udah melekat banget sama Marc Marquez, sama kayak Red Bull. Nah, ada banyak isu yang beredar, Drin. Kenapa pada akhirnya HRC ini berpisah sama Repsol sendiri? Dimana isu-isu ini muncul di antara kayak gini nih. Ada yang bilang Repsol ini kecewa sama Honda karena performa Honda yang terus menerus turun, bahkan pada saat Marc Marquez masih di sana, bikin Marc Marquez nggak punya performa yang baik karena motornya juga tidak berkembang begitu baik, dan tentu akan berpengaruh sama citra daripada Repsol sendiri yang selama ini punya brand image kuat sebagai salah satu pelumas motor terbaik dan juga bahan bakar terbaik untuk motor-motor juara dunia kayak gitu. Terus ada yang bilang juga Repsol kecewa sama keputusan ARC yang menggaet dua pembalap yang tidak begitu populer dan gadang-gadang bakal ngerebut juara dunia. Seperti yang kita tahu ya, Mick Doohan itu pada saat pakai NSR 500 tahun 95 itu juara dunia 4 kali sama Honda Repsol. Lalu juga Alex Criville di tahun 99 juga 1 kali juara dunia. Valentino Rossi dengan Honda Repsol juga dia juara di tahun 2021 dan juga 2022 apa 2022 2023 ya, antara tahun itu. Terus Nicky Hayden di tahun 2006 dia juara dunia pakai Honda Repsol. Di tahun 2011 Casey Stoner juara dunia pakai Honda Repsol. Setelah itu era 2013 sampai ke 2019 Marc Marquez 6 kali juara dunia pakai Honda Repsol. Nah sekarang kemana nih gitu? Honda Repsol udah nggak punya citra yang begitu bagus di MotoGP dan cenderung kalah terus. Nah mungkin ini dianggap sama beberapa penggemar MotoGP jadi salah satu penyebab
retaknya kerjasama yang udah terjalin selama lebih kurang 30 tahun. Dan bahkan motor-motor produksi dari Honda kayak misalnya Honda CBR mulai dari yang 250cc, 150cc, bahkan sampai 1000cc itu punya edisi Repsol ya gitu. Supaya bisa memberikan gambaran, oh gini loh sensasi naik MotoGP gitu kan. Nah, tapi konfirmasi dari Repsol sendiri bilang akan melakukan pengembangan. Ini bisa aja mereka hiatus dulu dari MotoGP selama beberapa musim, katakanlah dari 2025 sampai 2026 buat nyiapin bahan bakar yang terbuat dari non fosil. Karena kan syarat untuk bisa dilakukan ya MotoGP tahun 2027 dengan mesin 850cc ini adalah dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan biofuel ataupun bahan bakar non fosil. Nah, bisa aja Repsol itu sengaja mengundurkan diri dulu untuk bisa fokus dalam pengembangan tersebut. Jadi dana-dana yang biasanya dia lakukan untuk sponsorship dia saving dulu untuk kemudian nanti balik lagi dengan bahan bakar yang mungkin lebih bagus. Kira-kira sih arah bisnis daripada Repsol akan ke situ terlebih dahulu. Tapi kita nggak tahu ya apakah tiba-tiba nantinya dia jadi sponsor utamanya salah satu pembalap tertentu ataukah tim tertentu, bisa aja masih jadi kejutan. Nah, kira-kira siapa yang bakal jadi pengganti Repsol untuk menjadi sponsor utama HRC? Sampai saat ini memang belum tahu, tapi katanya dengar-dengar tuh Shell. Nah, karena Shell itu udah jadi sponsor dari Honda Team Asia sendiri di kelas Moto2 dan juga Moto3, yang mungkin ini bukan hal yang nggak mungkin kalau si Shell ini bisa aja kerjasama dengan Honda untuk di kelas MotoGP-nya. Saat ini Shell sendiri udah kerjasama sama tim Lenovo Ducati, itu bisa kelihatan kan ada logo Shell sendiri di bagian spakbor depan dan juga di sisi kanan kiri fairing kecil banget. Dan juga kalau misalnya kita sekarang ke SPBU Shell tuh kelihatan ada beberapa hadiah-hadiah berupa diecast yaitu brand-brand Ducati. Ya itu karena mereka udah kerjasama lama. Tapi gue masih belum bisa mastiin seperti apa karena Honda sendiri di Superbike itu ditinggal sama sponsor utamanya. Jadi bener-bener Honda itu minim sponsor kalau di Superbike. Nah, kita nggak tahu nih di MotoGP tahun depan gimana, siapa sponsor utamanya, apakah HRC akan bersama dengan sponsor-sponsor yang udah ada sekarang yang nempel di Joan Mir dan juga Luca Marini aja atau seperti apa, kita tinggal tunggu aja. Kalau lu dapat informasi gimana, Drin, sebenarnya, Drin? Sama sih, Bi, kalau misalkan beberapa alasan-alasannya hampir sama seperti itu ya. Kayak misalkan memang tidak ada lagi sosok yang yang bisa memenangkan juara dunia gitu ya di HRC sendiri gitu, di Hondanya sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat memang sejarahnya dari Repsol dan juga Honda ini sudah 30 tahun, tadi juga Albi sudah menyebut, dan kemudian ada setidaknya ini ada 11 kali ya, 11 kali titel dari tim, dan juga ada 10 Premier Class Team Championship, 183 Premier Class Win atau kemenangan dari 183 di kelas Premier gitu di MotoGP, dan juga ada 455 kali podium di Premier Class gitu ya. Jadi ini lumayan panjang juga kerjasama dan juga sejarah yang sudah tercipta gitu ya antara Repsol dan juga Honda. Nah, kalau misalkan tadi dari jawaban Albi, kemudian pasti kan ada yang bertanya-tanya, karena Repsol sama Marquez gitu, apakah Repsol ini bakal ke Ducati? Berarti tadi sudah dijawab ya, Bi, berarti enggak ke Ducati, karena kan Ducati sendiri memang udah punya sponsor utamanya, yaitu Shell gitu ya. Nah, Bi, kita langsung berlanjut lagi, karena dikit lagi ini akan mungkin sekitar 2 minggu lagi di balapan Indonesia gitu ya, di MotoGP Mandalika. Yes. Nah, informasinya, Bi, persiapannya seperti apa, kemudian juga apa yang lagi dilakuin sama Pemprov NTB, kemudian juga kemarin kan memang kita udah ngebahas hosting fee juga gitu. Update-nya seperti apa, Bi? Oke, bisa dipastikan para penonton yang sekarang udah punya tiket, baik itu tiket menonton langsung, tiket pesawat, udah reservasi hotel, nggak perlu khawatir lagi karena pihak dari MGPS selaku pengelola daripada sirkuit Mandalika ini sudah
memastikan bahwa penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika akan tetap berjalan, di mana hosting fee sendiri sudah diberesin lah istilahnya sama pihak pemerintah kita, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, kalau pembayarannya itu akan dilakukan setelah balapan selesai. Nah, kemarin gue secara langsung nih Drin dijapri sama Pak Priyandi Satria yang tak lain adalah CEO ataupun Direktur Utama dari MGPA. Pak Priyandi Satria ngasih beberapa foto dan juga ada rilisnya. Tengah dilakukan proses pengecatan ulang di beberapa sisi lintasan, mulai dari batas lintasan, curb, terus juga di track limit dan segala macam. Terus juga udah memulai membuka lowongan bagi volunteer-volunteer yang akan bekerja pada saat nanti penyelenggaraan event MotoGP mulai tanggal 27 September sampai dengan tanggal 29 September. Nah, ini juga udah mulai dilakukan beberapa training-training buat sejumlah marshal yang memang udah dedicated sejak tahun 2021 di World Superbike Mandalika, di 2022 juga di MotoGP Mandalikanya ini juga udah mulai training lagi, mulai dari ngibarin flag, terus juga sistem Digi Flag juga udah mulai diuji coba dan lain sebagainya. Itu menandakan kalau Mandalika ini udah siap, dan bahkan selama 1 bulan ini dari awal bulan September sampai nanti penyelenggaraan MotoGP tidak ada penyewaan ataupun acara yang bisa dilakukan di sirkuit Mandalika. Semua fokus untuk dilakukan event MotoGP. Jadi bisa dipastikan balapan di GP Mandalika akan terus berjalan, dan kita harapin sih penontonnya bisa bertambah banyak ya. Karena informasi yang gue dapat saat ini jumlah pembeli tiketnya itu masih ada di range sekitar 3.000 sampai 5.000 orang aja. Dimana ini masih jauh banget dengan rekor yang pernah kita dapetin di tahun lalu, itu sampai sekitar 50.000 atau 60.000 penonton ya untuk penyelenggaraan selama 1 harinya. Dimana di total kalau misalnya dari 3 hari mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu sampai ke angka 100.000 penonton. Nah, kita harapin sih semakin kesini penontonnya minimal sama lah, atau kalaupun berkurang nggak beda jauh sama tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau semakin turun trennya ini bakal jadi presiden tersendiri yang tidak begitu baik, dan Dorna mungkin akan menilai untuk tidak melibatkan lagi sirkuit Mandalika di kemudian hari. Ini karena terjadi juga di sirkuit Aragon di tahun 2023 kan dicoret karena penurunan jumlah penonton yang begitu signifikan. Di angka 30.000 aja, di mana biasanya nyampe di sekitar 60 sampai dengan 70.000. Jadi harus ada banyak kerjasama ya, mulai dari akomodasi, khususnya dari tiket pesawat, lalu juga tiket nontonnya juga mungkin bisa murahin dan lebih terjangkau. Harga penginapan di sana juga lebih terjangkau, dan juga akses-akses mobilitas masyarakat untuk bisa dari dan menuju ke kawasan Mandalika bisa lebih terorganisir lagi dan lebih mudah lagi. Yang mana itu semua bisa menunjang kenyamanan para penonton untuk terus-terusan bisa nonton di sirkuit Mandalika. Kira-kira gitu, Sadrina. Oke, kita berharap aja pokoknya MotoGP Mandalika di 27 sampai 29 September nanti bakalan lancar gitu ya, Bi. Nah, terakhir, Bi. Terakhir. Kita kan bakalan berarti di 20 September ya. Di 20 September mendatang itu balik lagi di sirkuit Misano gitu ya. Tapi hanya temanya berbeda, yaitu di Emilia Romagna gitu. Nah, di sirkuit Misano lagi, prediksinya seperti apa? Karena kan tadi juga udah dilihat kan, kalau misalkan balapannya basah itu siapa yang bakal menang, kemudian kalau track kering kira-kira bakal siapa? Kalau Albi gimana? Oke, berarti ada 2 versi, Drin ya, dry race dan juga wet race ya. Oke, gue dry race dulu deh. Kalau dry race, gue memprediksi Pecco Bagnaia juara 1. Harapannya dia udah sembuh dari memar-memar leher, terus percaya diri juga udah balik gitu ya. Itu Pecco Bagnaia. Keduanya, gue berharap Marc Marquez bisa fight lagi. Dan posisi 3-nya gue berharap ada Enea Bastianini. Gitu. Itu kalau dry race. Jadi Pecco Bagnaia, Marc Marquez dan juga Enea Bastianini. Kalau wet race, wah ini nih, wet race gue agak mengubah posisi. Gue memprediksi Marc Marquez yang bisa meraih posisi pertama. Posisi keduanya, gue melihat atau memprediksi Pecco Bagnaia. Posisi 3-nya gue kasih ke Jorge Martin. Karena Jorge Martin tentu ingin membalaskan tanda kutip dendamnya ya, setelah race hari ini dia blunder karena flag to flag dan harus finish di posisi ke-15. Jadi gue kasih harapan besar buat Jorge Martin membalaskan performanya yang begitu kurang. Tapi ya
lebih kurang itu tadi. Jadi kalau wet race-nya itu Marquez Pecco Martin, kalau dry race-nya itu Pecco Marquez Enea Bastian ini. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue mau dry race atau wet race, yang pasti gue pilih Marc Marquez pertama. Marc Marquez pertama, sudah Beko Bang Jaya dan juga ketiga Jorge Martin kayak gitu. Gue sih berharapnya bukan karena ini mendukung Marc Marquez atau apa, tapi gue berharapnya Yes. Marc Marquez bisa menjadi kuda hitam gitu ya di antara si Jorge Martin dan juga Beko Bang Jaya supaya pertandingan ini balapan ini makin seru ke depannya sampai akhirnya di Valencia nanti gitu, Bi. Dan Iya. kalau kita lihat gitu, tadi gue sempat ketinggalan juga ini ngomongin si Marc Marquez gitu ya. Marc Marquez sempat bilang juga em, dia bilang ada seseorang yang mungkin menurunkan hujan untuk ke Grace ini gitu. Jadi ini balapan atau kemenangan balapan di San Marino ini si Marc Marquez mempersembahkan kepada Grace ini family kayak gitu. Nah, gimana Yes. biar tambahan lagi nggak sebelum kita tutup? Udah cukup sih, cukup. Udah kita ulas semuanya kayaknya buat race kali ini dan race yang akan datang. Oke, cukup segitu dulu teman-teman semuanya untuk episode kali ini. Nanti kita akan ngebahas after race dari Emilia Romagna, siapa-siapa aja yang bakalan menjadi pemenang dan juga bagaimana persaingan ketat gitu ya dari championship-nya Bagnaia, Martin dan juga apakah Marc Marquez bisa merangsek ke posisi kedua klasemen MotoGP. Oke, itu dulu semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Sadrina, terima kasih teman-teman yang sudah menonton.